Waalaikumsalam, Pak. Oke, Dekatkan baik. suara Bu, biar jelas. Ya, bisa jelas lagi Bu Arima? Coba tes lagi suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah jelas. Waalaikumsalam. Baik. Sehat Bu Arima ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, ini posisi di rumah atau di sekolah ini, Bu? Di rumah, Pak. Oh, ini Ya, ya, kami kan benar-benar. masuk siang, Pak. Karena kan kami lagi pindah sekolah, sekolahnya lagi dibangun, jadi kami masuk Ah. siang. Oh, jadi ada shift siang. Oh, Ya, berarti oke. Ya. Ya, salam sama Bu Maya ya. iya, Pak. Harus saya sampaikan. Oke, baik. Bu Arima, kita Ya, mulai Pak. saja. Ya, terkait teori belajar. Nah, tentu Iya, Pak. kita sebagai guru kan harus memahami teori belajar. Karena ini kan hal yang fundament. Seorang guru harus memahami teori, bukan hanya praktek, tapi praktek tanpa teori maka hasilnya tidak akan maksimal. Tentu teori ini harus kita pahami sebagai tenaga pendidik. Nah, teori apa saja nih? Teori belajar apa saja nih yang Bu Harima ketahui? Silakan, Bu. Baik, Pak. Makasih sebelumnya. Bentar, Pak. Ya. Terkait masalah teori belajar dalam pembuatan modul ajar itu kami menggunakan teori belajar konstruktivisme, Pak, di Hmm, mana menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. hmm. Kemudian teori behaviorisme berfokus kepada pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa, di mana pembelajaran terjadi melalui penguatan dan pengulangan. Penerapannya memberikan praktik menggunakan observasi dan penilaian untuk memberikan umpan balik. Kemudian, teori kognitivisme menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran seperti pemahaman, ingatan, dan pemecahan suatu masalah. Kemudian ada teori humanistik itu menekankan pada pentingnya pengaman pengalaman pribadi dan kebutuhan emosional siswa dalam proses belajar. Kemudian ada teori sosial itu belajar dari pengalaman Pak yang didapat pada kesehariannya itu Pak untuk teori belajarnya yang kami pakai. Oke, baik, luar biasa. Eh, Selanjutnya, basic dari Itu bisa bagaimana cara berlaku amanah dan jujur. Kemudian behavior, perilaku seperti dapat menjelaskan cara berperilaku amanah itu seperti apa. Kemudian condition, condition itu berarti kita melihat media yang kita pakai, Pak. Media yang kita pakai bisa LCD, proyektor, HP dan lain sebagainya tergantung situasi dan kondisi pada saat itu di mana kita untuk menerapkan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kemudian D-nya degree, mampu menjelaskan materi dengan baik dan benar pada pelajaran tersebut. Seperti itu, oke, Pak. baik. Nah, berarti ABCD memang harus dikuasai Bu Halimah ya. Ya, Sehingga pembelajaran itu enggak separuh-separuh. Jadi komplit. Memang harus audiennya seperti apa, degree-nya seperti apa, iya. kondisinya seperti apa. Baik. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menghadirkan asesmen, penilaian terhadap anak-anak Oh, sebagai alat ukur. Asesmen apa nih yang sudah Bu Halimah lakukan di sekolahnya, Bu? oke. Baik, Pak. Terima kasih. Asesmen itu suatu penilaian Pak yang kita lakukan ada di awal, pada saat pembelajaran dan pada saat terakhir atau akhir semester. Asesmen awal itu mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa sebelum pembelajaran dimulai. Itu kita mulai dengan asesmen diagnostik Pak. Jadi di sini mengidentifikasi tingkat kelemahan
atau kemampuan siswa sebelum memulai suatu pembelajaran. Itu diadakan asesmen diagnostik. Kemudian itu ada pretest Pak. Pretest itu bisa jadi kuesioner berupa pertanyaan, pilihan ganda atau dan sebagainya ya sebelum ini. Kemudian ada juga asesmen hot Pak. Asesmen formatif. Di mana pada asesmen formatif itu dilakukan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik ya di asesmen formatif itu. Kemudian di asesmen sumatif, formatif itu kita pada formatif itu pada saat berlangsungnya pelajaran. Seumpama di akhir kita pembelajaran bab 1. Nah, di situ kita adakan asesmen formatif untuk mengukur. Nah, kemudian asesmen sumatif. Sumatif itu diberikan di akhir pembelajaran atau kita bisa dengan istilah UAS, akhir semester, ujian semester, untuk mengukur pemahaman siswa tentang seluruh materi yang sudah kita ajarkan selama ini. Gitu, Pak. Oke, baik. Luar biasa. Tadi hal yang menarik. Tadi Ibu menyebutkan tentang asesmen diagnostik atau penilaian awal. Apa sih Bu manfaat dari asesmen diagnostik itu, Bu? Manfaat dari asesmen diagnostik itu Pak, kita mampu mengetahui siswa itu sudah mampu atau belum. Nah, jadi kita sebelum kita memberikan pelajaran kepada siswa, itu kita harus mengetahui dulu bagaimana karakter dan kemampuan siswa ini masing-masing. Karena kemampuan siswa itu tidak sama, Pak. Jadi kita harus tahu dulu kenapa kita akan mengadakan diagnostik itu supaya kita bisa nanti menerapkan pembelajaran apa yang harus kita berikan. Oke, baik. Ya, sip. Nah, memang begitu, Bu. Artinya kita melakukan asesmen diagnostik, kita memahami kemampuan. Nah, disinilah kita sebagai guru harus memahami, menghadirkan bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti Bu Halimah bisa menggali lagi informasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Supaya apa? Supaya kita dapat memenuhi kebutuhan siswa. Dan inilah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bagaimana mampu memenuhi kebutuhan siswa kita di kelas. Oke, baik. Terakhir Bu Halimah pertanyaannya terkait PTK. PTK ini kan perlu, artinya kita sebagai guru selainnya melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, Bu Halimah pernah melakukan PTK Bu di kelasnya Bu? Sudah Pak. Kemarin seperti apa Bu? Pada saat PPG ini Pak, baru ini. Oh, baru kali ini ya, pengalaman pertama ya buat PTK. Ya, pengalaman pertama Pak. Oke, Bu, bisa sedikit sharing tentang PTK yang Ibu buat seperti apa Bu? Tentang PTK yang saya buat, ini ada apa judulnya itu Pak, implementasi model pembelajaran to stay guna meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur di SMPN 38 Bandar Lampung. Itu judul PTK saya Pak. Nah, latar belakang saya membuat PTK ini ya Pak, di mana di sekolah tidak terlepas dari peran guru Pak sebagai fasilitator dan penyampaian materi profesionalisme guru sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kualitas guru itu ditinjau dari dua sisi yaitu Pak, sisi proses dan sisi hasil. Nah, kemudian penggunaan model pembelajaran yang disaksikan guru hanya mengembangkan segi hal kognitif, Pak. Padahal penerapan di ruang kelas merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini ditekankan bahwa pemilihan kegiatan pembelajaran akan disampaikan harus ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Jadi model pembelajaran di situ, Pak, karena di sini kan kurangnya minat siswa itu dalam belajar, sehingga saya di PTK ini saya mengambil metode pembelajaran to stay itu menjadi salah satu model pembelajaran aktif yang bisa diterapkan untuk mengembangkan pembelajaran di abad 21 gitu Pak. Jadi untuk to stay ini Pak, itu metode kita membuat suatu kelompok. Jadi kelompok itu terdiri dari 4 orang. A2 tinggal 2 tamu. Gitu Pak, di situ Pak. Nah, jadi
kita dalam apa namanya mempraktek suatu pembelajaran itu mendidik siswa untuk siswa tuh lebih berani, lebih efektif, lebih kritis dia. Jadi dia berani untuk mengungkapkan. Terkadang sekarang banyak yang siswa tuh tidak berani Pak mengungkapkan unek-uneknya. Dia ada merasa takut, merasa dengan adanya metode yang saya gunakan ini mendidik siswa untuk belajar berani. Nah, disinilah Oke. saya ambil metode ini untuk sebagai rumusan masalahnya, Pak. Dari latar belakang masalah yang saya sampaikan tadi, rumuskan bahwa apakah pembelajaran metode yang saya berikan tadi berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian, Oke. seberapa tinggi penguasaan materi anak setelah diadakan metode tersebut, Pak. Jadi begitu, Pak. Oke, baik. Nah, artinya pada saat kita melaksanakan PTK sebenarnya itu berangkat dari kerisauan kita sebagai tenaga pendidik. Iya, Maka Pak. kita adakan PTK, pendidikan tindakan kelas. Nah, pada saat Ibu mendesain PTK, harapannya bukan hanya sekedar laporan saja. Artinya apa? Iya. Dengan adanya PTK, apalagi Ibu tadi sudah menggunakan spray and spray, ya. Hmm. Jadi ada perbaikan ke depan pembelajaran Iya. yang Ibu lakukan di kelas. Nah, harapannya tidak berhenti di sini, Ibu bisa ditindaklanjuti PTK-nya. Kemudian yang terpenting dari PTK adalah bagaimana bisa ada perbaikan dari Iya. sebelumnya. Iya, Karena hasil tujuan belajar PTK, mah Pak, yang kita ingatkan iya, hasil belajar. iya, hasil belajar. Bagaimana meningkatkan hasil Kan belajar hasil anak belajar. kita. Nah, Iya, itu Pak. yang terpenting. Baik, terima kasih Bu Alima. Tetap Ya, semangat. iya, Perjalanannya Pak. masih panjang, ya. Iya, Pak. Masih ada UKOM, masih ada UP, tapi yakinlah kalau kita berusaha, berdoa, ya, insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik. Amin, amin ya Ya, Allah. Terima kasih iya, Pak dukungannya Pak. iya. Semangat Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa semoga ke depan lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Bu Amin. Halimah atas waktunya. Boleh Ya, kita lanjut ke ya Pak. Terima kasih yang Pak. mahasiswa lainnya.